Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, senang berjumpa kembali dalam video pastoral hari ini. It is Well With My Soul adalah salah satu lagu himne yang sangat dekat di hati kita. Bukan hanya karena melodi yang indah dapat kita ingat, tapi juga lirik yang begitu menguatkan kita, yang menggambarkan kesungguhan iman yang dalam kepada Allah, sekalipun keadaan hidup dipenuhi dengan penderitaan. Horatio Spafford adalah sosok di balik lirik lagu ini. Kata-kata dan makna yang ada dalam lagu ini menyatakan imannya kepada Tuhan, yang mengajarkan kepadanya bahwa hidup mengikut Tuhan tidak menjamin bahwa kita akan mendapatkan kemudahan dan kenikmatan hidup sebagaimana yang didambakan oleh setiap orang. Awal mula peristiwa menyedihkan terjadi dalam kehidupan Spafford, yakni pada tahun 1870, di mana dia kehilangan anak laki-lakinya yang terkena virus demam berdarah. 1 tahun kemudian, Spafford kembali berhadapkan pada kenyataan pahit. Pada tahun 1871, terjadi satu peristiwa bencana dahsyat yang dicatat dalam sejarah sebagai The Great Chicago Fire. Peristiwa kebakaran hebat yang terjadi selama 3 hari ini menewaskan kurang lebih 300 orang. Api yang tidak terpadamkan itu menghabiskan bangunan-bangunan elit, termasuk di dalamnya adalah properti gedung di mana Spafford berinvestasi. Peristiwa ini membuat Spafford dan keluarganya merasa terpukul, secara khusus istrinya Anna. Sehingga pada tahun 1873, Spafford merencanakan sebuah perjalanan untuk keluarganya, dan hal ini dilakukannya untuk menghibur hati istrinya. Akan tetapi, ketika mereka akan berangkat, tiba-tiba Spafford harus mengurus bisnis yang tidak dapat ia tinggalkan. Dan dia berjanji bahwa ia akan segera menyusul beberapa hari kemudian. Hal yang tidak terduga terjadi. Kapal yang ditumpangi istri dan anak-anaknya mengalami tabrakan dengan kapal lain yang kemudian menenggelamkannya dalam waktu yang cukup singkat. Sejarah mencatat bahwa peristiwa ini menewaskan 226 penumpang, termasuk di dalamnya adalah keempat anak Spafford. Istri Spafford bersama dengan 77 orang dan penumpang lainnya berhasil diselamatkan. Dan beberapa hari kemudian istrinya menuliskan sebuah telegram yang bertuliskan "Saved Alone". Spafford dengan segera menumpang kapal untuk menyusul istrinya yang dalam kondisi tergoncang atas peristiwa ini. Dan ketika ia sedang berada di atas kapal dan memandang ke arah lautan luas, ia mulai menuliskan suatu lirik dari hasil perenungan atas dukanya yang mendalam, yang akhirnya menjadi lirik dari lagu ini. Perasaan Spafford tertuang dalam lirik lagu ini yang menggambarkan imannya yang teguh terhadap Allah yang ia percayai. Allah yang Maha Kasih itu mustahil untuk tidak mengasihi. Allah yang Maha Baik itu mustahil untuk bersekutu merancangkan sesuatu hal yang jahat. Bahkan kasihnya pun sudah dinyatakannya melalui Yesus Kristus yang mati bagi manusia. Sehingga dapatkah kita berkata bahwa ia tidak ada? Dapatkah kita mengatakan bahwa Allah membiarkan penderitaan di dunia ini? Mungkin secara tidak langsung justru kitalah yang menuntut Tuhan untuk memuaskan dahaga keingintahuan kita, dan untuk mengkonstruksi pemahaman yang akan memuaskan rasio dan hati kita sendiri. Marilah kita mengingat bahwa iman adalah kunci dari setiap pintu yang terbuka. Imanlah yang membawa kita untuk tetap percaya kepada Allah, sekalipun dalam banyak hal kita sulit untuk bisa memahami, bahkan untuk menerima segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita. Mari kita belajar dari Spafford
bahwa sekalipun hidup kita terpuruk, dan bahwa pertanyaan-pertanyaan bergelora seperti gelombang yang hendak menghujam akal kita, iman kita kepada Kristus menjadi jawaban yang utama, menjadi jawaban yang tepat dan bersifat kekal. It is well with my soul, karena Allah adalah jaminan yang kekal dan yang utama. Tuhan Yesus berkati.